Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hazwani dengan NIM 2022310806 akan memberikan penjelasan materi terkait dana pensiun. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi dalam video pembelajaran kali ini ada 6 poin pokok yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengertian dana pensiun. Jadi dana pensiun adalah lembaga resmi yang mengatur program pensiun untuk menjamin penghasilan bagi anggotanya di masa tua. Nah, program ini dibentuk oleh perusahaan, organisasi, atau perseorangan guna membantu kesejahteraan karyawan setelah pensiun. Adapun tujuan atau fungsi dari diadakannya dana pensiun ini yaitu untuk memberi pemasukan setelah seseorang berhenti bekerja. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dari dana pensiun. Bukan tanpa sebab dana pensiun ini diadakan atau dibuat program oleh sebuah perusahaan, di mana fungsi dana pensiun ini yang pertama ada yaitu untuk menjamin kesejahteraan peserta dengan memberikan penghasilan tetap setelah pensiun agar peserta ini kesejahteraannya terjamin. Lalu yang kedua ada instrumen investasi jangka panjang, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan untuk memberikan imbal hasil untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada alat pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, di mana gunanya yaitu untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Next, kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis program dari dana pensiun. Jadi, jenis-jenis program dari dana pensiun ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, di mana program pensiun manfaat pasti ini dengan menentukan manfaat pensiun di awal, iuran disesuaikan untuk mencapai manfaat tersebut. Contohnya yaitu pensiun 70% dari gaji terakhir setelah 30 tahun bekerja. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran iuran ditentukan dan hasil pensiun tergantung dari hasil investasi dana yang terkumpul. Contohnya yaitu iuran 5% dari gaji setiap bulan dibayarkan oleh karyawan atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu asumsi-asumsi aktuaria. Jadi asumsi aktuaria adalah perkiraan yang digunakan oleh aktuaris untuk menghitung nilai kewajiban dan iuran dalam program pensiun. Asumsi ini penting karena manfaat pensiun bersifat jangka panjang dan penuh ketidakpastian. Asumsi aktuaria ini terbagi atas dua, yaitu ada asumsi demografis dan asumsi finansial. Kita bahas dulu terkait asumsi demografis. Asumsi demografis digunakan untuk memproyeksikan perilaku dan kondisi peserta, di mana asumsi demografis ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada usia pensiun dan masa kerja. Usia pensiun dan masa kerja di sini yaitu perkiraan berapa lama seseorang bekerja hingga pensiun tiba. Yang kedua ada mortalitas atau angka harapan hidup, di mana mortalitas di sini artinya memperkirakan atau perkiraan umur harapan hidup peserta yang akan melakukan program pensiun. Yang ketiga ada tingkat keluar masuk karyawan, yaitu kemungkinan peserta berhenti sebelum masa pensiun. Dan yang keempat ada disabilitas, cacat atau kematian dini, yang dimana untuk menghitung manfaat sebelum peserta pensiun. Yang kedua ada asumsi finansial. Asumsi finansial ini digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi peserta di masa depan, yang terdiri dari yang pertama ada tingkat kenaikan gaji, yaitu proyeksi pertumbuhan upah peserta. Yang kedua ada tingkat diskonto atau bunga, yaitu untuk menghitung nilai kini kewajiban. Yang ketiga ada tingkat inflasi, yaitu perubahan daya beli yang mempengaruhi kebutuhan manfaat. Dan yang keempat ada hasil investasi, yaitu prediksi imbal hasil dari dana yang diinvestasikan. Selanjutnya kita masuk pada materi kelima, yaitu fungsi-fungsi aktuaria dalam pendanaan pensiun.
Jadi ada 4 fungsi yang paling sering digunakan dalam merumuskan fungsi aktuaria dalam dana pensiun, yaitu ada fungsi kelangsungan hidup, yang kedua ada fungsi tingkat suku bunga, yang ketiga ada fungsi gaji, dan yang keempat ada fungsi manfaat. Rumus-rumusnya dapat kita lihat pada masing-masing rumus yang ada di bawah setiap fungsi tersebut. Nah, kita masuk pada materi terakhir, yaitu contoh perhitungan kewajiban dana pensiun dan iuran manfaat. Pertama, kita bahas dulu terkait contoh perhitungan kewajiban dana pensiun. Di sini untuk menghitung nilai kini kewajiban pensiun atau PV liabilitas, kita menggunakan rumus dasar, yaitu PV atau present value sama dengan manfaat pensiun dibagi 1 tambah R pangkat N, di mana PV ini merupakan present value atau nilai kini, R adalah tingkat diskonto misal 5% atau 0,05, dan N adalah tahun hingga pensiun. Contoh dalam soal kita dikatakan bahwa jika seseorang akan menerima 100.000 saat pensiun 100 juta saat pensiun 10 tahun lagi dengan bunga 5% per tahun, tentukan present value atau nilai kininya, di mana kita masukkan setiap yang diketahui pada rumus. PV sama dengan manfaat pensiunnya sebesar 100 juta dibagi dengan 1 ditambah R-nya. R-nya adalah 0,05 ditambah dengan N-nya, yaitu tahun hingga pensiun atau 10 tahun. Maka 1 ditambah 0,05 pangkat 10. 100 juta dibagi dengan hasil penjumlahan dan perpangkatan, yaitu 1,62889, maka didapatkan hasil sekitar 61.391.325.000. Maka nilai kini atau present value seseorang yang akan menerima 100 juta saat pensiun 10 tahun adalah 61.391.325.000 rupiah. Selanjutnya, setelah menghitung kewajiban dari dana pensiun, kita menghitung pembayaran iurannya dengan menggunakan soal yang sama. Jika perusahaan ingin mengumpulkan dana tersebut dengan iuran tetap tahunan atau PMT, maka kita gunakan rumus anuitas. PMT sama dengan present value dikali dengan R atau tingkat diskonto dibagi dengan 1 dikurang dalam kurung 1 tambah tingkat diskonto pangkat min N atau tahun hingga pensiun. PMT sama dengan present value-nya yaitu 61.391.325 dikali dengan 0,05 atau 5% dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,05 pangkat min N atau pangkat min 10. Maka setelah dilakukan perkalian dan penjumlahan, maka didapatkan hasil akhir yaitu sekitar 7.951.000 per tahun. Maka iuran yang harus dibayar atau jika perusahaan ingin mengumpulkan dana dengan iuran tetap yaitu sebesar 7.950.000 per tahun.